Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat. Untuk sesi kali ini, kita akan mencoba belajar membuat aplikasi e-surat. Apa sih e-surat? E-surat bisa dibilang adalah aplikasi yang berfungsi untuk mempermudah perusahaan atau sekolah dan sebagainya untuk mengolah surat menyurat seperti surat masuk, surat keluar secara elektronik. Mungkin contohnya bisa saya berikan ya. Contohnya seperti ini. Ini ada aplikasi e-office. Biasanya untuk proses awal operator atau petugas harus melakukan login terlebih dahulu. Ya, setelah operator atau petugas melakukan login, maka selanjutnya petugas akan mengelola data yang ada. Contoh, misalkan ada surat masuk. Surat masuk ini biasanya data yang dikirimkan dari luar masuk ke perusahaan. Nah, kalau secara manual, data surat masuk itu di entry-nya di dalam buku besar atau buku agenda gitu ya. Nanti dituliskan surat masuk, asalnya, terus tanggal berapa, dan lain-lain. Nah, yang jadi kendala biasanya nanti pas di akhir tahun atau misalkan mau mencari kira-kira pernah nggak ya dari perusahaan A mengirimkan surat ke perusahaan kita. Nah, kalau misalkan dalam bentuk buku manual, kita harus membuka halaman karena kan bisa jadi surat itu masuk ke perusahaan tuh dalam sehari lebih dari 10 misalkan ya. Nah, kalau misalkan dalam 1 tahun sudah mungkin bisa jadi dalam satu buku atau lebih dari satu buku. Dan kendalanya adalah mencari datanya masuk kapan, arsipnya ada atau tidak, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita buat dalam bentuk elektronik gitu ya, setiap ada surat masuk maka data kita entrikan, lalu berkas atau misalkan file yang terkait seperti surat yang dikirimkan apa di scan lalu diupload ke aplikasi. Jadi sampai kapanpun kita mau lihat arsip itu data tetap ada seperti itu. Sama seperti misalkan surat keluar. Jadi surat keluar ini nantinya adalah kita membuat surat atau perusahaan membuat surat, bisa jadi surat tugas atau surat apapun lah ya yang bakal dikirimkan keluar gitu. Nah, setiap surat yang dibuat biasanya kan dibuat atau disimpan dalam bentuk file mungkin Microsoft Word atau Microsoft Excel. Kalau misalkan dalam 1 tahun, apakah mungkin masih sedikit mudah ya karena sudah menggunakan elektronik atau menggunakan aplikasi Office. Untuk pencariannya kita bisa gunakan CTRL F atau Control atau Find ya. Kita gunakan fungsi Find. Tetapi masih kurang akurat karena kalau misalkan dalam bentuk Microsoft Office berarti hanya surat mentahnya, belum ditanda tangan, dicap, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita gunakan aplikasi, kita bisa tambahkan agenda, gitu kan ya. Bisa tambahkan agenda lalu disimpan, artinya bukti surat yang sudah dicap dan ditanda tangan bisa diupload sebagai arsip dan tersimpan di aplikasi e-surat. Ya, dan yang lain-lain. Jadi artinya surat menyurat umumnya ada surat masuk, surat keluar. Bisa juga nanti kita tambahkan ada surat keputusan, mungkin surat apalagi saya juga kurang paham ya untuk surat-surat yang lain, tapi umumnya adalah surat masuk dan surat keluar. Nah, nantinya di sistem yang kita buat, yang pertama pastinya ada tambah data, gitu ya, tambah data surat. Setelah tambah data surat, selanjutnya ada data yang sudah tersimpan gitu. Ini contohnya kosong karena datanya tahun 2017 ya. Mungkin bisa jadi nanti kita mundurkan di 2017. Kita coba dulu. Ya, untuk pencarian nanti bisa kita lebih permudah. Kalau ini kan manual,
nanti kita bisa gunakan HTML5 atau umum sering disebut adalah date picker ya. Nah, ini kita ambil sampel aja seperti ini dan klik cari. Jika datanya pernah disimpan, ya kebetulan nggak ada. Jadi kalau misalkan datanya pernah disimpan, maka nanti otomatis data akan tampil di sini dengan keterangan nomor, tanggal, nomor dan tanggal surat atau surat perihal keterangan tindak lanjut dan ya dan seterusnya. Nah, kebutuhan yang kita nah, untuk pembuatan aplikasinya nanti kita gunakan PHP database MySQL, dan untuk web servernya kita gunakan SAM ya. Untuk yang saya gunakan adalah SAM versi 5. Coba saya cek dulu. Nah, jadi sebelum lanjut ke pembuatan aplikasi, sebaiknya kebutuhan harus sudah terinstall seperti web server, yaitu SAM versi 5.6. Selanjutnya adalah web browser, bisa gunakan Google Chrome, Mozilla, Adobe Edge, Opera, dan sebagainya. Jika sudah, selanjutnya kita juga perlu editor yang nantinya akan kita gunakan untuk menulis kode PHP-nya. Nah, untuk editor bisa gunakan Sublime Text, Visual Studio Code, Adobe Dreamweaver, mungkin Notepad, dan lain-lain. Ya, langkah pertama yaitu kita aktifkan terlebih dahulu web server SAM-nya dengan melakukan atau membuat running Apache dan MySQL menjadi warna hijau. Jika sudah, silakan buat database yang diperlukan. Untuk pembuatan database, mungkin jika ada yang belum paham bisa lihat referensi dari situs lain, atau misalkan lihat di channel FR ya, FR Academy, channel YouTube-nya FR Academy. Nah, jika sudah, sekarang kita mau buat database. Kebutuhannya adalah seperti ini. Jadi ada nama database-nya, kita akan membuat dengan nama 2021 e-surat, dan tabelnya ada tabel admin, level admin, sifat surat, surat masuk, surat keluar, dan selesai. Artinya nantinya kalau misalkan ada penambahan bisa ditambah sendiri ya. Nah, kebutuhan awal yaitu ini tabelnya, dan untuk pembuatan database-nya silahkan buka web browser ya. Saya buat lebih kecil seperti ini ya. Oke, lalu ketikkan localhost php my admin. Oke, jangan salah, localhost localhost _php my admin. Nanti setelah berhasil, maka kita akan diarahkan ke halaman PHP MyAdmin. Jika muncul error, pastikan cek terlebih dahulu Apache dan MySQL-nya sudah running atau belum. Artinya kalau misalkan MySQL belum running, maka di sini nanti tampilnya tidak seperti ini, tampilnya ada tanda errornya gitu. Atau bisa jadi bisa jadi alamat yang ada di sini salah, seperti itu ya. Jadi pastikan penulisan localhost php MyAdmin-nya benar, selanjutnya web servernya juga benar. Nah, untuk pembuatannya kita bisa manfaatkan tombol new di bagian sebelah kiri, atau kita klik database lalu create database. Ya, sama aja ya. Bisa klik new di sini atau klik di sini. Untuk pembuatannya silahkan ketikkan nama database-nya. Ya, sampel di sini adalah 2021 e-surat. Ya, seperti ini. Kebetulan saya sudah ada e-surat ya. Jadi nanti otomatis error. Saya anggap seperti ini ya. Lalu klik create. Nah, setelah database e-surat berhasil, maka nanti otomatis
didirect ke database yang barusan kita buat, yaitu 2021 surat 1. Dan di sebelah kiri juga nanti otomatis ada tab seperti ini. Di sebelah kanan ada keterangannya adalah create table. Nah, untuk pembuatan create table, kita bisa lihat tabel yang ada di sebelah kiri, yaitu tabel pertama adalah tabel level, kedua admin, ketiga sifat surat, surat masuk, dan surat keluar. Untuk pembuatannya cukup mudah. Kita masukkan name-nya adalah nama tabelnya. Selanjutnya number of column-nya itu berarti jumlah kolom atau jumlah field yang akan kita buat. Karena di sini ada 2, berarti kita tulisnya 2. Oke. Selanjutnya, field pertama kita isikan kode level. Dan field kedua kita isikan level. Untuk tipe datanya bisa kita lihat kode level menggunakan kode varchar. Dan yang kedua juga varchar. Length atau value-nya itu berarti panjangnya kita bisa isikan dengan 35. Nah, untuk bagian length dan value ini dari masing-masing tipe data itu ada banyak macam ya. Contohnya, untuk tipe varchar itu maksimal 255 karakter. Nah, seperti ini. Artinya bisa mulai dari angka 1 sampai 255. Kalau 500 nggak bisa, gitu ya. Ini panjang karakternya. Kalau misalkan ternyata mau lebih dari 500, berarti nanti bisa diganti dengan tipe text atau misalkan long text. Ya, ini bisa kita sorot. Nanti ada keterangannya. Variabel length 0 sampai 65,535 string, gitu kan. Maximal length row size. Dan seterusnya. Jadi kalau misalkan mau cari referensi ini bisa Google aja kira-kira panjang karakter varchar itu maksimal berapa, integer berapa, dan lain-lain. Oke, kita ikutin sesuai dengan tabel yang ada di sebelah kiri, yaitu jumlahnya adalah 35. Selanjutnya di sini ada keterangan primary key dan not null. Itu bisa kita geser. Di sebelah kanan ini ada primary key. Indeksnya adalah primary key, kode level, dan klik go. Nah, untuk primary key ini ada beberapa contoh, artinya seperti ini. Untuk tabel kedua nantinya integer, ID admin, integer, auto increment, not null, dan primary key. Kalau misalkan di sini ada keterangannya auto increment, berarti nanti kita tentukan primary key, lalu beri checklist auto increment. Jadi auto increment ini bisa dibilang auto number. Artinya kalau misalkan kita buat auto number, nanti pada saat kita input data, field ini akan otomatis terisi sesuai dengan nomor urut. Data pertama adalah nomor pertama, data kedua nomor kedua, dan seterusnya. Gitu. Karena untuk kode level tanpa auto increment, maka kita hanya mengisikan primary key saja. Jika sudah, silakan klik save. Ya, setelah kita klik save, maka otomatis tabel admin level berhasil dibuat. Untuk pembuatan tabel yang kedua, kita bisa klik database di sini ya. Lalu create table yang kedua, yaitu namanya admin. Selanjutnya, number of column-nya kita bisa hitung jumlah yang ada di sini. Jadi maksimal adalah 6, berarti kita tuliskan 6. Ya, untuk caranya sama seperti tadi, berarti field pertama adalah ID admin, username, password, nama admin, kode level. Ya, sebaiknya untuk penulisan nama field gunakan kecil semua atau gunakan besar semua. Jadi tujuannya gini, untuk mempermudah kita pada saat penulisan kodenya. Kalau misalkan kita buatnya besar kecil, maka nanti pada saat penulisan kode juga harus besar kecil. Jadi untuk mempermudah ya sudah
buat aja kecil gitu atau dibuat besar semua. Jadi biar kitanya nggak perlu bolak-balik membuka database, benar nggak ya, salah apa tidak penulisannya, seperti itu. Oke, jika sudah, kita atur tipe dan panjangnya. Untuk ID admin yaitu panjangnya adalah 11, ini kita ganti varchar 35 dan seterusnya. Ya, jika tabel kedua sudah selesai, silakan kembali lagi ke database, lalu lanjutkan untuk pembuatan tabel selanjutnya hingga tabel surat keluar. Ya, setelah semua tabel dan database dibuat dengan benar, maka video selanjutnya akan kita lanjutkan untuk pembuatan aplikasi menggunakan
PHP dan editor Sublime Text. Ya, untuk video kali ini selesai sampai di sini. Sekian dan terima kasih.